Peserta musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S016 akan membawakan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Cek low, cek. Peserta musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S016 akan membawakan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bi ihsan wa ikramil alami wa harraba alaina bil guluwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia. Dibandingkan ras, suku dan spirit kebangsaan, agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada Association of Asian Social Psychology di New Delhi, India. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama di Indonesia, ia pasti dihadapkan bukan hanya dengan umat seagama, melainkan juga dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan, karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi, jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang dianutnya saja yang benar, ia akan dianggap berakidah sangar. Dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul? Lalu bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas, ajaran dan perilaku umat beragama tidak menjadi perpecahan di tengah-tengah kebinekaan di negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, moderasi beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika menjadi tema Syarhil Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh itu sangatlah amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia,
asbabun nuzul ayat tadi masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbalal kiblah. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatun. Menurut Syekh Usama Ar-Rifai dalam Tafsirul Wajiz li Kitabihillahil Aziz halaman 23, kata wasatun secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksikal, dalam pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasatun dalam bahasa Arab berarti segala yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah ummatan wasatun. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Takbir, Allahu Akbar. Namun disayangkan hadirin, tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat moderat di kawasan ASEAN kini identik sebagai umat ekstremis, umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris. Sebagai contoh kelam, terjadi sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini. Mulai dari pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, bom bunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama kasus peledakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur, yang mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas, tidak mencerminkan sikap seorang moderat, penebar maslahat, tetapi sikap seorang penjahat, pembawa mafsadat. Na'udzubillahi min dzalik. Pemahaman ini hadirin dalam istilah agama disebut gulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Demikian penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang masyhur Fathul Bari jilid 13 halaman 278. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi menumbuhkan sikap moderat dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. 'Inna Allah yuhibbul muqsitin. 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 'Inna Allah yuhibbul
Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Firman Allah pada ayat tadi merupakan landasan metode sikap moderat dalam beragama. Secara tekstual, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kisah Al-Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq, yang didatangi ibunya Sayyidatina Qatilah, yang saat itu belum memeluk ajaran Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Boleh wahai Al-Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasulullah ini dibenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk beda agama, dalam moderasi beragama tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Dari syaran tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai implementasi moderasi dalam beragama, segala perbedaan yang ada bisa menjadi modal utama dalam membangun bangsa. Sebelum kami akhiri syarat ini, kami akan mendendangkan syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pemimpin Islam, dengarlah. Demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam, dengarlah. Demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan-jalan bersama kerabat singgah sebentar membeli pulsa. Indonesia sungguh sangatlah hebat Dengan moderasi beragama guna mempersatukan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.